terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari jurnal Hypocentral Location of the Aftershock of the 7.5 Palu earthquake September 28 in 2018 swarm earthquakes of Mamasa, Sulawesi, Indonesia using the BMKG network data. Saya dari bidang seismologi teknik. Ini portofolio saya. Nama saya Amelia Chelsea, lahir di Timika 16 Juni 94. Hobi membaca dan traveling, berasal dari Tanah Toraja, dari Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Outline dari presentasi saya yaitu pendahuluan, data, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Rizky, tolong tulis ini. Yang pertama pendahuluan itu pada tanggal 28 September 2018 terjadi gempa yang dahsyat di Kota Palu yang menyebabkan gempa bumi dan likuifaksi serta tsunami. Setelah itu disusul dengan 554 gempa susulan yang berkekuatan lebih dari 3, yang kemudian sebulan setelahnya di Mamasa juga terjadi segerombolan gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 2. Jurnal ini meneliti apakah gempa Palu yang terjadi 28 September 2018 itu mempengaruhi Mamasa sehingga terjadi gempa bumi swarm di Mamasa. Data yang saya ambil di sini merupakan data waktu kedatangan yang dimulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 22 November 2018 di stasiun seismik yang ada di Sulawesi. Ini merupakan stasiun-stasiun BMKG yang ada di Sulawesi. Selama periode ini terdapat 554 gempa susulan Palu dan 556 gempa swarm di Mamasa, yang terdiri dari 5.608 gelombang P dan 2.649 gelombang S. Penentuan hipocenter awal dari katalog BMKG menggunakan kecepatan IASPE I91 dengan program Seiscometry. Metode yang digunakan yaitu metode double difference dengan menggunakan program HypoDD. Ini merupakan rumus metode double difference, yaitu selisih, bisa dikatakan dengan selisih ganda karena ada 2 kali pengurangan di sini, dan di sini. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Langkah pertama itu yaitu membentuk pasangan event gempa bumi dan menghubungkannya dengan sekitarnya. Jadi kita memilih event gempa bumi yang jaraknya berdekatan, yang antar jarak gempa bumi itu lebih kecil daripada jarak ke stasiun BMKG. Setelah itu kita membentuk klaster-klasternya, lalu merelokasi gempa-gempa itu menggunakan metode double difference. Ini merupakan hasil relokasi dari gempa bumi susulan yang terjadi di Palu, yang awalnya begini menjadi seperti ini. Dapat dilihat bahwa setelah direlokasi, kedalaman dari gempa bumi susulan Palu itu semakin dangkal. Dari warna ini, legenda ini diperjelas dengan ini. Di sini dapat kita lihat bahwa kebanyakan gempa-gempa susulan yang ada di Palu itu berada dari posisi dangkal. Ini merupakan nilai residual dari yang ini adalah gempa susulan Palu, yang ini merupakan gempa swarm Mamasa.
Sedangkan yang gempa swarm yang di Mamasa itu yang awalnya seperti ini berubah setelah direlokasi berubah menjadi seperti ini. Jadi yang berubah pada kedalaman. Dilihat di sini banyak yang lebih dangkal. Gempa bumi yang sebelumnya agak dalam menjadi lebih dangkal di sini. Oke. Setelah itu kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, gempa swarm yang terjadi di Mamasa tidak terkait dengan gempa Palu yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Gempa swarm Mamasa yang telah direlokasi kemungkinan besar berkaitan dengan aktivitas patahan lokal. Kenapa begitu? Karena bisa kita lihat gempa susulan Mamasa itu terletak di sebelah sini. Gempa susulan Palu itu terletak di sebelah sini, sedangkan gempa swarm Mamasa itu di sebelah sini. Jadi jaraknya sangat jauh. Jadi menurut jurnal ini, gempa susulan yang di Palu ini tidak mempengaruhi Mamasa sehingga terjadi gempa segerombolan gempa ini. Karena jarak waktu terjadinya juga jauh. Gempa susulan Palu ini terjadi 1 bulan sebelum gempa swarm Mamasa. Bisa dilihat di sini. 1-2 bulan. Oke, ini referensinya. Referensi jurnal yang dipakai. Ini jurnal utama, lalu ini jurnal-jurnal pendukungnya. Oke. Sekian presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya. Mungkin saya akan bertanya, mungkin saya akan bertanya pada Kak Amel ya. Ya. Dicoba balik ke slide yang metode yang digunakan, metode DD itu. Kenapa? Iya. Metode ya. Double difference ya. Itu mengapa menggunakan metode double difference? Apa kelebihannya? Kenapa pada penelitian ini menggunakan metode double difference? Karena seperti yang kita lihat di sini, yang direlokasi itu adalah gempa susulan yang intensitasnya sangat banyak. Jadi double difference ini memiliki keuntungan kalau kita memakai double difference itu lebih double difference itu adalah metode yang digunakan untuk gempa dengan seismitas yang banyak dibandingkan dibandingkan dengan metode JHD itu yang memerlukan parameter koreksi stasiun. Sedangkan kalau metode DD ini hanya mempermudah kita melakukan delinasi sum sesar, mempermudah kita mendapatkan sesar ini. Jadi dia semakin rapat kalau kita menggunakan metode DD ini. Oke, seperti itu. Cukup dari saya. Ada yang lain? Mbak Rizky? Oh iya. Saya izin bertanya. Ya. Dalam proses relokasi di penelitian Mbak Amel, ada 2 data gempa ya. Iya. Nah, tadi telah disebutkan perubahan setelah dan sebelum direlokasi. Iya. Jadi perubahan itu tuh dalam analisa, apakah relokasi itu sangat membantu atau bagaimana istilahnya? Relokasi dari data itu. Ya, jadi diubah jadi seperti apa gitu? Oh, begitu. Oke. Data yang digunakan ini merupakan data ini, gelombang S dan gelombang P. Data gelombang S dan gelombang P ini tidak dirubah, tetapi di-update. Jadi, jadi kita kan dapat pada event itu kita dapat waktu tibanya gelombang itu, terus dengan metode DD
kita memperkecil nilai residualnya. Jadi semakin kecil nilai residual itu, jadi semakin akurat begitu. Oke, jadi kalau semakin akurat itu jadi semakin baik, misalnya semakin tepat begitu. Jadi errornya itu semakin sedikit. Oke, seperti itu. Oke, Cukup jelas. sudah jelas ya. Oke. Ada lagi? Mas Catur? Udah? Cukup? Udah. Mas Yusuf? Cukup? Ya, cukup. Ada tutup aja Mbak Aman. Oke, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih banyak.